Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Presiden pernah berkata sedang mempertimbangkan Perpu, menjawab tuntutan para demonstran 2 pekan lalu. Hingga kini Perpu KPK belum juga keluar di tengah berbagai isu yang banyak menyebar. Elit partai malah melempar isu pemakzulan seandainya Perpu KPK tetap diterbitkan. Presiden boleh jadi berada dalam posisi terjepit antara desakan publik dan tekanan para elit. Mengapa kepastian Perpu KPK tak juga terang? Benarkah partai-partai politik sedang sibuk menghadang? Inilah Mata Najwa, ragu-ragu Perpu. Saja ini akan kita segera hitung, kalkulasi. Bola panas Perpu KPK terus bergulir, publik menunggu sikap Presiden. Sepertinya terjepit 2 kepentingan yang menentukan nasib pemberantasan korupsi di negeri ini. Apakah mengikuti desakan publik untuk menerbitkan Perpu KPK atau menuruti tekanan partai politik koalisi agar menunggu saja proses uji materi? Banyak sekali masukan-masukan juga yang diberikan kepada kita, utamanya memang masukan itu berupa penerbitan Perpu. Tentu saja ini akan kita segera hitung, kalkulasi, dan nanti setelah kita putuskan akan juga kami sampaikan. Sudah hadir di studio Mata Najwa, saya perkenalkan dulu deretan partai politik yang hadir malam hari ini. Ada Sekjen Partai Nasdem, Joni Plate. Selamat malam, Bang Joni. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Ada juga anggota DPR fraksi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan. Bang Arteria, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada Supratman Andi Adgas, anggota DPR fraksi Gerindra yang juga Ketua Balik waktu itu. Ya. Terima kasih sudah hadir, Bang Supratman. Terima kasih. Jadi sudah jelas di sini deretan partai politik. Yang di sebelah kiri saya akan perkenalkan. Ada Profesor Emil Salim, dosen Pascasarjana Universitas Indonesia. Selamat malam, Prof. Emil. Hadir juga teman saya, Ferry Amsari, Direktur Pusako, Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas. Ferry, selamat malam. Dan ada Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Jayadi Hanan. Selamat malam, Mas Jayadi. Baik. Jadi sudah jelas penempatannya pun saya tempatkan sedemikian rupa, yang ini partai, yang ini non-partai. Tapi apakah artinya yang ini tidak mendengar rakyat, yang ini mendengar rakyat, silahkan nanti kita berdebat. Tapi saya penasaran apa maksudnya Ketua Partai Nasdem mengatakan salah-salah di-impeach. Apakah Nasdem mengancam Presiden? Oh, salah, tidak. Yang pertama begini dulu Nana ya. Kalau memisahkan ini antara tokoh masyarakat, tokoh pendidik, dan partai politik, saya kira tidak tepat dalam membuat undang-undang. Yang tepat itu pembuat undang-undang dan rakyat. Bukan partai politik, tapi pembuat undang-undang. Pembuat undang-undang? Karena pembuat undang-undang itu terdiri dari 2. Yaitu DPR dan pemerintah. DPR pun terbagi 2. Ya. Ada unsur DPD-nya juga yang undang-undang. Oke, pembuat undang-undang yang akan tunduk pada undang-undang. Yang mendengarkan rakyat yang mana, nanti kita bahas. Baru saya jawab soal tadi yang Bang Surya itu. Bang Surya sebagai seorang tokoh partai senior, ya ketua umum partai politik, pengusung utama bersama-sama dengan PDIP dan rekan-rekan koalisi presiden 2014, kebetulan memenangkan kembali 2019, mempunyai kewajiban mengingatkan kepada seluruh komponen bangsa bahwa kita perlu berhati-hati mengurus negara ini, ya. Berhati-hati termasuk di dalamnya kepada presiden, bukan mengancam presiden, salah. Mengingatkan kepada seluruh komponen bangsa bahwa di dalam mengurus negara harus berhati-hati, termasuk karena ini omongnya di Senayan kan,
termasuk kepada yang di Senayan sana, ada Apakah MPR kalau dan mengeluarkan DPR. perpu itu artinya tidak berhati-hati? Oh tidak. Kenapa Tidak, diucapkan bisa kalau saja. begitu? Kalau keluarkan perpu itu hal yang biasa. Salah-salah Tetapi- bisa di-impeach. Luar biasa dong itu. Iya, kalau perpu yang salah bisa juga. Jadi itu kalau mengeluarkan men-trigger, perpu artinya salah? bisa men-trigger satu proses politik yang mengakibatkan impeachment. Bisa. Itu yang diingatkan. Anda percaya bisa sejauh itu Bang Joni? Anda Ya, percaya bisa sejauh itu kalau perpu di Indonesia dikeluarkan? ini politik apa yang tidak bisa? Bung Karno dijatuhkan, Pak Harto dijatuhkan, Gus Dur dijatuhkan, semuanya bisa. Dalam konteks impeachment dijatuhkan oleh DPR. Apakah Nasdem ada rencana menjatuhkan kalau memang perpu akan dikeluarkan? Justru Nasdem ingin menjaga agar tidak ada impeachment dan mengatakannya terlebih dahulu. Hati-hati, jangan sampai ada impeachment presiden. Hati-hati. Kami Peringatan akan atau ancaman ya itu? ya Hati-hati. kepada ya Peringatan hati-hati atau ancaman? kepada komponen bangsa seluruhnya karena ini disampaikan di Senayan tentu ditujukan kepada Senayan. Oke. Apabila proses itu dilakukan, kami akan paling depan ya untuk mengawal presiden. Kecuali ada alasan-alasan yang secara Anda konstitusional mengatakan itu dimungkinkan. paling depan mengawal, tapi yang mengatakan pertama justru Nasdem. Justru itu diingatkan. Saya ingin lempar ke Justru Bang Arteria mengingatkan. Dahlan. PDIP melihatnya seperti apa? Sejauh itukah bisa sampai di-impeach? Bagaimana menerjemahkan Ya, ini? PDI Perjuangan partai tua, partai matang, dan tentunya kami taat asas. Bicara perpu itu kan diksinya diksi hukum. Diksi hukum ada konsekuensi hukum pula. Di depan mata kita katakan bahwa perpu itu adalah kewenangannya Pak Presiden, kewenangan konstitusionalnya Presiden. Tapi kami juga ingin mengingatkan bahwa Indonesia itu adalah negara hukum. Segala sesuatunya, walaupun ada kewenangan, ada aturan mainnya. Diksi perpu diatur dalam pasal 22 ayat 1. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Dulu tafsirnya adalah diserahkan kepada subjektivitas presiden. Oke. Ya, objektivitasnya akan dinilai oleh DPR. Tapi sekarang tidak demikian. MK melalui putusannya tahun 2009 diperkuat 2014 bahwa kegentingan yang memaksa itu jelas dielaborate. Pertama adanya Oke. keadaan. Bang Arteria, Keadaan saya yang tidak mau mendesak masuk ini. terlalu detail dulu. Pertanyaan di awal saya adalah apakah ya bisa sejauh pemakzulan atau penjatuhan presiden? Saya pikir sekarang ini ya kita semua punya amandemen keempat Undang-Undang Dasar. Dengan spirit penguatan sistem presidensial yang sedemikian rupa seperti saat ini, tidak mungkin presiden bisa diimpeach. Tidak mungkin presiden bisa dimakzulkan. Jadi berlebihan Nasdem ketika bicara Sekaligus itu. saya ingin katakan juga kepada yang mendesak-desak presiden, ya presiden nggak usah khawatir, didesak, ditekan, diapakan, nggak usah khawatir. Tidak usah kepikiran dengarkan rakyat, dengarkan 1998. parpol saja begitu. Ya tergantung ya, kita ingin katakan Mbak Nana ya. Presiden adalah kepala negara, pemegang ya kuasa pemerintahan tertinggi berdasarkan undang-undang. Ya. Jadi presiden ini posisinya sangat kuat. Ya. Nggak bisa itu presiden ditekan-tekan, dibawa massa begitu banyak, akhirnya yang sudah disepakati kesepakatan konstitusional antara DPR dan pemerintah Oke. dibatalkan sebelum pada saat undang-undangnya diundangkan. Ini yang saya katakan ya Didesak-desak. apa bukan Saya mau langsung tunjuk yang salah satu yang mendesak-desak Ferry Amsari, makanya saya undang. Mendesak-desak presiden kah Anda dan Prof. Emil Salim? Prof. Karena Emil datang Salim khusus. dan saya tidak mendesak presiden. Kita memberikan masukan sebagaimana diminta oleh presiden. Yang mendesak-desak itu partai politik, Mbak Nana. Mulai dari impeachment, mulai dari kemudian tidak menghormati DPR dan partai politik kalau mengeluarkan perpu. Kita malah menjelaskan kepada presiden, Pak Presiden, perpu itu hak prerogatif Bapak yang diberi syarat oleh MK melalui 3 hal yang dalam kondisi saat ini sudah terpenuhi. Bapak mau mengeluarkan perpu yang berarti Bapak bersama rakyat banyak menyelamatkan KPK atau bersama partai politik yang menginginkan perubahan melalui revisi Undang-Undang KPK. Anda jelas sekali bilang jadi artinya partai politik tidak mewakili rakyat. Ya, Ini baru pada menang semua loh. Semuanya duduk lagi loh di contohnya DPR. sederhana Mbak Nana. Kalaulah memang rencana revisi KPK, Undang-Undang KPK dan amandemen Undang-Undang Dasar yang digadang-gadangkan saat ini betul-betul ingin menampung aspirasi publik, pada pemilu yang lalu mereka akan berkampanye soal itu. Agar bisa dilihat kalau publik mendukung, mereka akan pilih partai itu. Faktanya ini disembunyikan.
Lalu setelah terpilih baru dimainkan. Oke. Artinya kan jauh dari aspirasi publik. Saya mau tanya, menurut Anda apakah itu peringatan atau jangan didesak-desak, itu gertak sambal sajakah? Atau memang ya Presiden Jokowi harus khawatir ketika mendengarkan berbagai statement ini? Bagi saya, partai yang mengancam presiden itu gertak sambal semua. Karena dalam Tidak sistem mengancam, mengingatkan katanya. ya apapun itu namanya ya. Karena dalam sistem presidensial ada dua hal yang diperhatikan. Core kekuasaan itu ada di presiden dan presiden punya masa jabatan fixed term in office. Jadi dia harus menyelesaikan masanya itu. Kecuali oleh konstitusi berdasarkan pasal 7A itu ditentukan kesalahan-kesalahannya. Kesalahan itu tidak termasuk perpu. Yang harus diingat partai, jangan ancam Pak Presiden. Pak Presiden malah punya kewenangan untuk jadi pemohon untuk membubarkan partai politik. Jadi sepanjang presiden bersama rakyat, mereka semua malah yang lebih terancam dengan posisi saat ini. Sayang, Ya, saya ingin sampaikan sedikit. Ya, saya juga bertanya-tanya sama katanya ahli tata negara, ya. Itu kan jelas diksi kegentingan yang memaksa itu, hal ihwal ya, kepentingan hal memaksa. ihwal yang kegentingan memaksa itu adanya keadaan yaitu kebutuhan yang mendesak tatkala hukum tidak ada. Nah, saya jelaskan ya. Nah, sebenarnya saya ingin katakan. Karena itu salah, Anda penjelasan salah. Jangan bicara salah benar ya. Ya kita juga sama-sama punya opini. ya. Oke. Nah ingin saya katakan apakah sekarang undang-undang KPK-nya nggak ada? Undang-undangnya eksis. Apakah sekarang penegakan hukum yang dilaksanakan oleh KPK musnah? Penegakan hukumnya kemarin baru saja meng-OTT. Ya. Kemudian apakah ada daya rusaknya dalam konteks demokrasi maupun penegakan hukum itu sendiri? Sampai saat ini penguatan yang hadir. Nah kemudian kita katakan lagi yang kedua, ya. Bicara undang-undang yang dibutuhkan itu belum ada. Sekarang udah ada existing undang-undang sama undang-undang yang akan kita revisi. Oke. Ya, sekarang pertanyaannya adalah dengan revisi itu ya, apakah terbit kekosongan hukum? Apakah menyebabkan keadaan ini menjadi genting? Sekarang bisnis jalan semua. Saya mau Pemerintahan luruskan, juga bisa mau berjalan. luruskan ya. sebelum dijawab. luruskan saya mau tadi. Oke, luruskan dikit sebelum aja. semuanya berbicara, Saya saya yang mau berbicara, luruskan. kita break, kita kembali sesaat lagi. Saya mau luruskan. Kami tidak melarang presiden. Ya, yang tadi kita saksikan sama-sama adalah deretan jumlah perpu yang dikeluarkan tiap presiden di negeri ini. Tidak ada satupun tuh yang dimakzulkan karena perpu. Mari kita kembali diskusi. Profesor Emil Salim, Anda diundang presiden untuk memberikan masukan. Ya. Apa yang Anda tangkap, baik dari pernyataan yang tersurat maupun tersirat oleh presiden tentang situasi ini? Ya, pertama beliau menghadapi fakta bahwa ada RUU tentang KPK. Kami berpendapat keliru isi dari RUU KPK yang intinya melemahkan KPK. Tidak ada instansi dari pemerintah sejak proklamasi yang berhasil seperti KPK. Ketua Mahkamah Konstitusi ditangkap, Ketua DPD, Dewan Perwakilan Daerah, DPR, Ketua Partai, macam-macam. Itu dilakukan oleh KPK terhadap oknum-oknum partai politik yang hanya KPK berani berbuat. Karena itu, setiap usaha memperlemah KPK, kami anggap melawan garis kebijakan presiden yang ingin membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Jadi persoalannya adalah isi dari Perpu melemahkan KPK. Isi dari undang-undang, revisi. Revisi, itu yang kita tentang. Kalau KPK berhasil sehingga memberantas korupsi, mengapa diperlemah? Mengapa diangkat Dewan Penasehat? Mengapa? Oke.
Presiden menangkap, ketika berbicara Presiden menangkap kekhawatiran itu. Beliau menangkap. Jadi langsung beliau berkata, soal saya adalah semua partai mendukung RUU KPK itu. Jadi saya menangkap beliau itu berdiri sendiri. Partai pendukung beliau yang memilih beliau omong kosong, tidak ada mendukung KPK. Kalau betul partai pendukung Presiden Jokowi ingin membantu supaya Jokowi berhasil, kenapa menyetujui RUU yang memperlemah KPK? Sedangkan KPK terbukti berhasil memberantas. Oke. Saya Dalam, jawab ya. Sebentar, Ya, Prof. Dalam konteks kemudian sekarang saya ingat, saya pernah membaca ada pernyataan Pak Jokowi yang bilang saya kan tidak punya fraksi di DPR. Konteksnya apa ketika menyampaikan itu? Apakah memang itu pengakuan bahwa sedang dikeroyok DPR? Implisit berkata semua partai mendukung RUU KPK itu. Beliau sendiri berdiri sendiri. Mana partai-partai yang sok membantu beliau? So, Ya. Gini, ya. Terima kasih, Prof. Yang pertama, Nana, sebelum sampai ke Prof, saya harus luruskan dulu ya. Bahwa tidak ada partai politik, khususnya kami, Nasdem ya, yang menolak Perpu. Loh, Ya, sabar dulu, satu-satu. Satu-satu, Prof. Yang menolak Perpu. Kami tahu, ya, Perpu konstitusional. Kami tahu legislative review konstitusional. Kami tahu judicial review konstitusional. Tiga-tiganya konstitusional, ya. Kalau presiden yang punya kewenangan menggunakan Perpu, silakan tulisan presiden. Nanti proses politiknya ada di DPR. Kalau tanya sama kami, ya, kewenangan pembuat undang-undang itu ada dua. Yang satu legislative review normalnya, yang satu melalui Perpu. Nah, yang ketiga melalui civil society ada jalurnya judicial review. Ya, silakan juga nanti MK itu final dan mengikat. Oke. Ya, itu yang pertama. Kami dari awal sudah menyampaikan itu kewenangan presiden. Namun kalau ditanya pada kami, ya, pilihannya mana kalau presiden tanya nih, ya, bilang presiden, masyarakat itu ada dua pendapatnya. Yang satu menolak revisi Undang-Undang KPK, ada juga yang mendukung Undang-Undang KPK. Kalau untuk itu agar final dan mengikat, silakan tempuh jalur judicial review yang juga sudah ditempuh oleh masyarakat. Silakan. Jadi saya mau minta terkait penegasan. yang disampaikan oleh sebelum ke sana, Bang Joni. Jadi Anda mau menegaskan kalau malam ini setelah nonton Mata Najwa, Presiden tanda tangan Perpu. Ya silakan proses politik Nasdem lanjutan. mendukung? Ya. Nasdem Nanti ada mendukung? isi Perpu apa? Kita lihat isinya apa. Yang bisa diterima secara politik silakan itu. Tetapi diterima kita secara belum politik. tahu apa yang akan diisi atau dimuat di dalam Perpu saat ini. Kewenangan itu ada pada presiden. Itu bukan. Ya, itu satu. Saya mau jawab Profesor secara langsung ya. Tadi disampaikan bohong, tidak, Prof. Kami berdiskusi dengan presiden. Kami tidak inginkan presiden salah juga. Kami inginkan, kami mendukung presiden melakukan dengan benar-benar. Ingat, Prof ya, pembuat undang-undang bukan cuma DPR. Undang-undang tidak mungkin disahkan menjadi undang-undang apabila dikerjakan sendiri oleh DPR. Itu penyesatan publik kalau itu dilakukan. saya Karena mau undang-undang hanya menerjemahkan. bisa Bang dikerjakan Joni. bersama-sama. Ya, DPR dan publik dan melalui mekanisme yang panjang termasuk partisipasi publik. Jadi ketika Pak Jokowi mengatakan Ya. ia merasa sendiri, tidak didukung partai politik, itu apa yang Anda tangkap dari situ? Tanyakan pada Pak Jokowi konteksnya apa, saya tidak tahu. Tetapi saya mau meluruskan bahwa bukan sendirian DPR. Secara konstitusi tidak mungkin DPR bisa buat undang-undang sendiri. Presiden bisa menerbitkan Perpu sejauh disetujui tindak lanjutnya oleh DPR. Kalau tidak DPR bisa menolaknya. Oke, silakan, juga. Prof. Jadi jangan salah arahnya. Jangan salah arahnya. Saudara keliru. Yang dikatakan oleh Presiden, semua partai mendukung RUU KPK tadi. Betul, kami dukung karena jadi dia menjadi undang-undang. Tapi tidak berarti pemerintah tidak setuju itu, Profesor. Nah. Itu yang saya katakan. Ya, tetapi Itu yang saya katakan. beliau jadi partai yang mendukung saya, pemerintah, ikut mendukung RUU yang saya ada restriksinya. Betul itu, karena undang-undang disahkan. Itu tidak ada yang betul. salah dengan Nah, itu. karena itu beliau tidak mau mensahkan dulu,
dan mencari jalan keluarnya. Nah, kalau mencari jalan lain lagi, Prof. Oke. Tadi kita bilang ada 3 jalurnya. Baik. Kalau presiden dia bilang tadi saya akan kalkulasi, saya akan periksa. Kalau itu keputusannya keputusan presiden, kami pengusung presiden. Baik. Kami dukung itu, Prof. Tapi Ya. saudara Tapi mendukung saat ini RUU-nya belum ya. dilakukan. Baik. Saat ini belum dilakukan oleh presiden. Baik, baik, silakan Bang Ferry. Soal revisi Undang-Undang KPK, beliau sudah menjelaskan isinya bermasalah. Ya, Siapa yang salah dalam hal ini? Segerombolan partai politik yang 10 itu ya. dan presiden yang menyetujui rencana itu. Sehingga jadi undang-undang. Semuanya khilaf, ya. Presiden melihat itu khilaf. Kenapa? Publik menolak. Sebentar, apakah cocok hilaf? Hilaf itu seolah-olah tidak berdaya Ya. tanpa sengaja. Ini kan Ya, kesengajaan. ini disengaja, lalu kemudian mereka baru sadar ternyata ditolak. Bahkan ada korban nyawa. Lalu presiden mungkin saja sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan merenung langkah-langkah dia yang sudah salah itu. Nah selama ini kan 10-nya mendukung. Ternyata salah di mata publik. Presiden mau berdiri di mana? Mendukung, ikut mendukung yang 10 partai, atau kemudian mendukung korban atau publik yang menolak ini. Oke, Bang Ferry, Nah, tapi saya ingin ya. tanya, beralasan tidak kekhawatiran presiden? Kalau kita tadi menangkap presiden Sangat- khawatir tidak sangat- akan didukung oleh fraksi dan sangat partainya. beralasan. Beralasan? Sangat beralasan. Karena apa? Hal ihwal kegentingan memaksa itu kan ada 3 hal. Apa Di itu? undang-undang. Satu, pertama, keadaan sosial di masyarakat yang membutuhkan Apa? solusi cepat. Kedua, ada kondisi kekosongan hukum. Iya, yang mana? Atau ada hukum yang kosong. Ya. Yang Oke. mana itu? Tunggu, sabar. Oke. Biar Anda mengerti juga. Iya, Anda ngomong Ada seolah-olah kekosongan Anda pintar gitu. Ya, Tapi ada nggak nganggap kekosongan Anda pintar, hukum salah terus ini. atau ada hukum, gayanya tetapi kayak tidak orang menyelesaikan masalah. Oke, kita dengarkan dulu. Ketiga, kemudian Perpu itu bisa dilahirkan karena proses legislasi biasa itu memakan waktu yang panjang. Oke. Itu yang tidak dijelaskan oleh saudara Arteria Dahlan. Serangkai ya. Oke. Di dalam Oke, saya kasih Belum kesempatan selesai. menanggapi. Gini, belum Bergantian. selesai, belum Kalau selesai. dua-duanya berbicara, tidak ada yang bisa belum mendengarkan. selesai. Ya, karena dia fungsinya memang mengacaukan suasana saja. Jadi Woi. 3 Sebentar. Belajar dulu kamu ya. Sebentar, sebentar. Belajar, jangan Gantian. saya pintar. harus selalu Gantian. belajar. Gantian bicaranya. Ya. Oke, sudah Tugas selesai Bang dosen. Ferry? Ya, Bang makanya. Ferry sudah Jangan selesai? belajar pinter. Jadi Oke, 3 sebentar. hal itu yang Seolah akan pinter menjadi ini. refleksi Sebentar. bagi presiden, apakah memang hal ihwal kegentingan memaksa sudah terwujud. Faktanya Apa fakta? banyak publik yang resah, Oh, riuh, lalu timbul korban nyawa. Oke. Mbak Nana Oke. bayangkan, ada Publik yang 4 mana? perpu yang pernah diterbitkan Pak Presiden. Perpu soal KPK ketika Abraham Samad dan BW jadi tersangka, Perpu informasi pajak, Perpu Kebiri, Perpu Ormas, semuanya tidak pernah memakan korban dan diterbitkan Perpu. Hari ini ada korban. Waduh, Apa salahnya ini Presiden giring opini, ahli menerbitkan apa-apa Perpu? sini. Oke, kita dengarkan. Silakan Bang Arteria ditanggapi. Prof, yang saya ingin katakan itu pelemahannya di mana ya. Berhasil dan tidak berhasilnya KPK, Prof, yang tahu kami. Kenapa begitu, Prof? Begitu 2015 dia kepilih, dia buat grand design. Dia buat roadmap, isinya janji-janji apa yang harus dia kerjakan. Publik ini nggak tahu, publik ini terhipnotis dengan OTT, ya. Seolah-olah itu hebat. Padahal janji-janjinya KPK itu banyak sekali di hadapan DPR yang sama sekali kita katakan 10% pun belum tercapai hingga saat ini. Ini pertama ya, Prof. Apa semua ketua partai yang masuk penjara, Iya. apa itu tidak bukti keberhasilan KPK? Ya, itu sebagian kecil, Prof. Prof, inilah, Prof. Dengan segala hormat saya sama Profesor bacalah ya tugas fungsi kewenangan KPK. Tidak hanya melakukan penindakan, Tapi bagaimana pencegahannya, hukum telah bagaimana dijatuhkan. penindakannya, bagaimana juga supervisi, monitoring, dan Baik. koordinasi ini kan tidak dikerjakan, Prof. Itu yang pertama, Prof. Tolong jangan dibantah dulu, Prof. Oke, kita dengarkan dulu, Bro. Kemudian yang kedua, Prof, ya, saya ingin katakan, kenapa kami misalnya buat Dewan Pengawas? Saya ingin sampaikan nih, ya, Prof, biar Prof juga jelas, Prof. Kita bicara hukum sama ahli hukum, bicara hukum pidana korupsi sama ahli pidana korupsi. Bukan saya mendiskreditkan, Prof. Saya kan katakan begini, biar nggak ada yang kayak begini, Prof. Berita acara sita rampas, ya, emas batangan diambil seolah-olah title KPK, ya, kemudian uang dirampas, tapi ternyata nggak masuk ke kas negara. Ini gunanya Dewan Pengawas. Itu ada buktinya di sini. Ini ya buktinya. Ya, kemana uang itu? Ya, ini Siapa yang madu. Anda menunjukkan bukti Anda? Ya,
Anda nunjuk ke siapa? Anda Ini nunjuk penonton sini saya. kalau nggak diri. Sebentar. Saya yang Ya. berhak memanggil orang Mas untuk naik ke panggung saya. Ya. Tunggu dulu di situ Bapak, saya akan Kasih cek lihat dulu Anda ini siapa. buktinya. Karena tidak bisa sembarangan orang masuk TV, saya akan Kemudian cek ya, Anda siapa. Silakan bicara dilanjutkan. KPK Gadungan, ternyata pada saat pemeriksaan itu, Prof, semua orang dipanggilin. Kamu mau dipanggil apa nggak dipanggil? Kalau nggak dipanggil, kamu serahin nih harta-harta kamu. Ya. Tiba-tiba begitu ketahuan dan ketangkap, dibilang itu KPK Gadungan. Padahal bukan KPK Gadungan. Namanya mau saya sebutin, ada semua. Ini, Sebutin Prof. aja. Ya. Nah, Prof, orang Sumatera Barat, saya buktikan lagi. Ini ada kasus 6 triliun. Ya. Dana bencana. Kemudian juga masalah KONI. Ya, Prof ya. Kemudian masalah pasar. Ya. Enggak pernah diangkat. Kenapa? Dicek lagi apakah ada serah terima penyerahan kebun sawit. Ya, motor-motor besar. Siapa yang menerimanya, tanyakan sama beliau. Oke. Ya. Boleh, ingin boleh. saya katakan inilah yang ingin kita coba. Kita hargai Ya. capaian-capaian KPK, Baik, Prof. baik, Tapi bergantian kita tidak bicaranya. boleh menutup mata kalau memang harus ada pembenahan terkait dengan KPK. Saya Tahu nggak, Prof? merespon sedikit, Prof. Siapa pelakunya? Begini, Bung, di dalam aturan undang-undang KPK Ah. ada kewajiban menyampaikan laporan. Nggak pernah dikerjakan, Prof. Prof, tahu Tiap nggak? tahun dia menyampaikan Mana, Prof? laporan. Prof, Pak- saya di DPR, Pak Prof. Nana. Nggak Ya. boleh begitu, Prof. Saya di DPR, saya yang tahu, Prof. Oke. Mana? Oke. Prof, sesat. Mbak Nana, Ini namanya sesat. Oke. alasan menariknya kan begini, KPK butuh dewan Sesat, Prof. pengawas. Bentar, Hari kita ini, Bro. dengarkan. Sehingga kemudian karena kerja KPK bermasalah itu disebabkan Bukan, kamu tahu apa diperlukan Oke, lagi? dewan sebentar, kita pengawas, dengarkan. ya. Ini bukan di DPR, Jadi- di sini semua jadi- orang menghargai pembicaraan. Itu Jadi- kamu tahu apa lagi? jadi- Sebentar, Jadi- Bung Arteria, Ya. sebentar. KPK kinerja bermasalah. Saya nggak mau Banyak ada yang- ruang Bung untuk Arteria, penyesatan. sebentar. Saya tidak mau ada ruang untuk penyesatan, itu saja. Ketika tadi Anda berbicara, semua orang Enggak, mendengarkan. kalimatnya juga gerombolan anggota DPR. Kamu siapa? Saya katakan begitu. Saya Betapa warga terhormatnya negara kamu. Indonesia. Ya. Sebentar. Saya Jangan bicara warga rakyat. negara Kamu Indonesia. ikut pemilu dulu. Saya Ikut pemilu warga dulu. negara Indonesia. Kalau kamu ikut pemilu, kamu dipilih, kamu wakil rakyat Anda Indonesia. dengarkan juga Oke. saya. Jangan Ya. bicara wakil rakyat kamu. Jadi Mbak Ya. Nana Rakyat yang alasannya mana? KPK Bang Arteria, bermasalah ubah kinerjanya. kalimatmu. Oleh karena Sopan itu butuh sedikit. dewan pengawas. Emang DPR benar kinerjanya? Kenapa tidak ada dewan pengawasnya? Setiap tahun, setiap tahun, prolegnas tidak pernah Waduh. terpenuhi. Ini ahli Setiap tata tahun. negara nggak Tidak belajar. pernah 10% pun prolegnas Ahli tata dipenuhi. negara apa kamu? Tetapi tidak pernah KPK itu diawasi dan tidak pernah ada rencana pembubarannya. Oke. Kita mendukung KPK karena sederhana. Karena KPK selalu ingin dimatikan oleh para politisi dan kita yakin KPK sudah di jalur yang benar. Karena apa? Sederhana. Oke. Sejarah menyatakan begitu. Oke, kita akan kembali setelah pariwara, tetap di Mata Najwa, kami kembali sesaat lagi. Kan ada jalan yang konstitusional, yaitu judicial review di MK. Itu jalan yang terbaik dan lebih lebih tetap gitu kan. Kalau Perpu itu masih banyak pro kontranya, karena baru saja Presiden teken berlaku langsung Presiden sendiri tarik, kan tidak bagus. Nah, di mana kita mau tempatkan kewibawaan pemerintah kalau baru teken bahwa berlaku, kemudian 1 minggu kemudian kita tarik lagi, kan logikanya gimana? Itu didiskusikan, didebatkan per hari, cukuplah dengan debat-debat per hari itu. Tapi akhirnya yang sangat penting itu jalan terakhir lah Perpu itu. Masih ada jalan yang konstitusional, yaitu judicial review. Ya, ragu-ragu Perpu, memang perdebatan panas, tapi percayalah di sela-sela break semuanya ketawa-ketawa. Perdebatan itu hal yang biasa karena di demokrasi berbeda pendapat itu biasa. Jadi saya mau minta tepuk tangan semua supaya malam ini suasananya sejuk. Suasananya sejuk. Saya tahu Bang Arteria karena senior saya di Fakultas Hukum UI dari dulu memang selalu semangat, nada tinggi, tapi sesungguhnya saya tahu dia juga akan menghargai orang yang berbicara. Saya ingin ke Bang Supratman. Bang Supratman, saya mau to the point. Partai Gerindra, kalau Presiden mengeluarkan Perpu, akan mendukung Presiden atau tidak? Pertama begini dulu, yang mau diperpukan ini apa? Iya, betul. Aku jadi bingung nih, kita berdebat perpu,
Padahal sampai hari ini yang berlaku itu Undang-Undang 30 2002. Itu. Yang mau diperpukan oleh Presiden apa? Perpu pembatalan revisi yang Anda lakukan. Ya kan belum ada. Kalau itu keluar, Kan undang-undangnya itu sekarang belum ditandatangani oleh Presiden. Kalaupun tidak ditandatangani harus menunggu sampai tanggal 17 Oktober supaya lewat 30 hari. Jadi kalau hari ini kita ribut-ribut soal Perpu, saya menjadi heran. Ini kok Presiden udah diminta untuk mengeluarkan Perpu? Ya itu yang pertama, Pak. Supaya kita taat tentang berkonstitusi itu seperti apa. Yang kedua, saya ingin menyatakan bahwa saya setuju soal perdebatan interpretasi menyangkut soal hak subjektivitas itu. Menurut saya sah saja, tidak ada masalah Presiden keluarkan Perpu, itu hak Presiden. Sebagaimana pertanyaan halnya, saya akan didukung atau tidak? ya, jadi saya perlu jelaskan dulu sebelum saya sampai ke sana, Mbak. Yang kedua, ini kan soal mengkalkulasi. Yang ketiga, soal mengkalkulasi, ya, mengkalkulasi terhadap apa dampak politik kalau kemudian itu dikeluarkannya terhadap Perpu. Ya. Saya yakin bahwa apa yang diinginkan oleh semua senior-senior kita, termasuk Prof, sama menjadi keinginan kita bersama. Tetapi kan perlu diingat, kalau semua teman-teman melihat pernyataan Presiden pada saat undang-undang ini dibahas di DPR, kan ada pernyataan tuh, Presiden saya tidak setuju terhadap LHKPN itu dihilangkan dari KPK. Kami lakukan itu. Itu dilakukan, bahwa LHKPN itu tetap ada di dalam KPK. Saya setuju Dewan Pengawas ada. Kami lakukan Dewan Pengawas ada. Walaupun kami dari Partai Gerindra tidak setuju kalau mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas itu dilakukan oleh Presiden. Dan itu satu-satunya catatan Partai Gerindra ketika Bukan. itu. Yang ketiga, Presiden setuju SP3 itu ada. Sekarang SP3 itu ada. Jadi kalau kemudian ada masalah yang diinginkan untuk dikeluarkan Perpu, pertanyaan saya materinya apa? Yang mana yang tidak disetujui antara DPR bersama dengan Presiden? Itu satu ya. Yang kedua, yang terakhir Sudah yang keenam tadi saya hitung. Ya, Bang Supratman, jadi tolong langsung dijawab saja pertanyaannya. Ya. Yang Karena keenam, karena tidak sampai 6, tidak Yang- sampai 6. Mohon maaf, ya, tidak sampai ya, 6. yang keenam. Karena yang tampak sekarang adalah seolah-olah dari berbagai pernyataan yang keluar oleh kader Partai Gerindra maupun petinggi Partai Gerindra itu sudah mengatakan kalau Presiden keluarkan Perpu kami akan dukung. Karena sejak awal kami tidak setuju revisi Undang-Undang KPK. Pernyataan yang menyesatkan karena fraksi Anda setuju. Loh, saya tidak kalau Gerindra, saya kan mewakili, saya ketua panjanya RUU tentang KPK. Jadi saya tahu persis perdebatannya apa yang terjadi di dalam. 3 fraksi dari awal termasuk kami itu memberi catatan dan itu yang mengakibatkan kami menolak soal itu. Karena soal mekanisme kontrol bagaimana diciptakan kalau Dewan Pengawas ada. Bang Supratman, fraksi Anda menyetujui. Menolak. Kita akan dengarkan pernyataan ketua fraksi Dewan Pengawas. di sidang paripurna, ketua fraksi Partai Gerindra. Kita akan putarkan, kita dengarkan. Bapak menolak. Kita semua tahu semangat DPR dalam merevisi undang-undang ini adalah dalam rangka menguatkan KPK itu sendiri dalam rangka pencegahan dan penegakan hukum. Namun masih ada ganjalan, makanya akibat ganjalan itulah membuat kami dalam pembahasan tingkat pertama menolak untuk diteruskan. Namun mungkin karena kalah suara, kita juga memahami tidak mungkin juga kita ngotot. Kami hanya ingin memberikan catatan tentang keberatan kami tentang Dewan Pengawas yang ditunjuk langsung tanpa dipilih dalam lembaga independen. Ini untuk menjadi catatan kita semua bahwa ke depan kalau ini masih dipertahankan, kami tidak bertanggung jawab terhadap terjadinya penyalahgunaan semangat penguatan KPK itu sendiri yang ujungnya nanti malah justru melemahkan. Demikian pandangan fraksi dari fraksi Partai Gerindra. Terima kasih, Bu Nina. Ya. Jadi jelas. Jadi fraksi Partai Gerindra setuju dengan catatan. Setuju, bukan. Jadi begini, kita sebahagian besar isi materi itu yang juga sudah disetujui oleh Presiden, kita setuju.
Tetapi karena mekanisme pemilihan Dewan Pengawas, Jadi- itu kemudian berimplikasi akhirnya kami menolak semuanya. Itu Tidak, pertama. Anda setuju, tapi Anda tidak setuju pada Dewan Pengawas. Ya, Dewan Pengawas sesungguhnya. Hanya satu catatan itu. Satu catatan itu yang kami Tapi tidak Anda setuju? Bukan, jadi gini loh. Kenapa tidak mau dijawab setuju? Bukan, saya bilang Mbak Nana, supaya ini tidak misinformasi. Karena menurut kami, Bang Supratman, kalau Anda menolak, Anda akan melakukan apa yang fraksi Gerindra lakukan ketika pengesahan Undang-Undang Pemilu. Anda menolak, Anda walk out sehingga kalah voting. Itu tidak Anda lakukan. Jadi begini loh Mbak Nana, itu soal teknis orang menolak atau tidak, itu soal cara saja. Apakah bisa dimaknai seperti itu? Tapi intinya, kalau menyangkut soal dokumen, itu kan semua terdokumentasi secara baik. Semua pendapat akhir fraksi itu ada. Tapi saya tidak ingin masuk ke situ lagi. Saya ingin ya. masuk ke situ. Ya. Karena kemudian saya sudah membuat list undang-undang yang jelas ditolak oleh Gerindra. Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Gerindra sikapnya jelas menolak Perpu Kebiri. Perpu Ormas tahun 2017 jelas menolak itu. RUU Pemilu Anda walk out. Jadi ini semua jelas ditolak. Sekarang tadi pernyataannya kan kami tolak. Anda menyetujui dengan catatan. Loh bukan, tadi pernyataannya ditolak. Yang tidak disetujui itu proses pengangkatan Dewan Pengawas. Tapi itu Tugas-tugas Dewan Pengawas berimplikasi. yang kalau OTT, kalau sadap, Jadi harus gini ada loh Pak, izin, saya kan itu pelakunya disetujui oleh bukan Gerindra. Bapak. Iya. Saya ketua Saya kan panjanya. punya- Saya yang membacakan sikap akhir panja di paripurna. Saya harus menjelaskan apa adanya. Itu satu ya. Supaya ini jangan ada misinformasi. Tetapi intinya sebagai ketua panja saya ingin menjelaskan bahwa kalau presiden pada akhirnya nanti mengeluarkan perpu, ya, perpu. Kalau itu yang berkaitan dengan mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas, karena kan kita belum tahu ini apa ini. Apa isinya? Kalau berkaitan dengan pengangkatan Dewan Pengawas dikembalikan hampir kepada seluruh yang diinginkan oleh fraksi-fraksi juga di DPR, bahwa itu harus lewat mekanisme pansel dan mekanismenya harus lewat fit and proper, kami pasti dukung Perpu itu. Dan yang terakhir Mbak Nana ingin saya sampaikan ini begini. Soal, kan ini rame Dewan Pengawas, ini kan menyangkut soal izin penyitaan. Jangan lupa, pengusul awal itu, izin itu bukan ke Dewan Pengawas. Oke. Itu izinnya, itu ke pengadilan. Baik, Bang Supratman, Kami saya mau cek. cek. Nggak boleh Yang izin Anda ke tidak pengadilan. setuju itu hanya pembentukan Dewan Pengawasnya. Ya, itu yang membuat Tapi- akhirnya berimplikasi kepada semuanya. Oke, tetapi bahwa Dewan Pengawas memiliki wewenang untuk mengeluarkan izin penyadapan dan sebagainya, Anda setuju? Oh, kita sudah setuju menyangkut itu karena dari awal pengusul menginginkan Oke, izin itu. jadi Anda setuju itu kali ini harusnya ya? ke pengadilan. Oke. Kami tidak boleh, makanya organisasi. Sejak awal Anda setuju? Organisasi soal Dewan Pengawas. Karena saya punya data, Anda sempat menolak itu di tahun 2016. Soal apa Mbak? Kita akan keluarkan datanya. Kami mencatat pernyataan Anda tanggal 9 bulan 2 2016. Kalau mau revisi Undang-Undang KPK, harusnya lebih progresif. Saya sudah berbincang dengan Desmond. Lebih baik pejabat politik yang dilantik langsung disadap. Kami setuju, nggak ada masalah. Kalau Kami itu nggak tidak berubah. setuju kalau ditunjuk presiden, kalau ada Dewan Pengawas harus dibentuk di internal KPK. Loh, sekarang Ini begini. tahun 2016. Bukan. Apa yang berbeda Nggak sekarang? Nggak ada kaitannya dengan pernyataan saya yang awal dengan menyangkut soal maksud ini. Anda setuju langsung disadap pejabat jadi yang dilantik? Saya setuju. kalau Langsung menyangkut disadap? Itu, iya, itu Tapi pernyataan sekarang Anda pribadi setuju saya. Dewan Pengawas bahkan harus memberikan Loh, izin? Ini bukan begitu Mbak Nana. Jadi gini loh, tolong diperhatiin secara baik-baik ya, menyangkut soal apa yang pernah saya ucapkan dengan apa yang terjadi sekarang. Ini kan soal menyangkut soal mekanisme penyadapan itu harus diatur. Dulu waktu saya di Komisi 3, termasuk juga waktu saya di Balik, saya mengundang komisioner untuk membahas undang-undang penyadapan. Kami itu sebenarnya sudah menyusun undang-undang penyadapan, Prof ya. Undang-undang penyadapan yang mengatur semua mekanisme penyadapan, baik untuk keamanan negara maupun untuk pro justisia. Kami minta SOP-nya dari KPK itu, mana mekanismenya supaya itu bisa kita masukkan dalam undang-undang. Baik, Tapi saya tidak mau sampai kita hari membahas ini sudah undang-undang diberikan. penyadapan. Silakan kalau mau ditanggapi, Ferry. Ya, pertama kalau partai-partai tidak suka dengan rencana Perpu,
partai itu kan diberi kesempatan DPR ya. Saya ralat dulu ya. Kita suka tidak suka perpu kewenangannya presiden. Iya. Itu jangan dikaitkan Kalau dengan partai substansi politik. perpu yang You bias itu. Anda ralat dulu. You bias Ya. itu. Anda Ya, ralat Ya, dulu. tidak ada Baik, urusan kita dengan partai dengarkan, politik. kita dengarkan. Itu kewenangan Kita presiden. Kita dengarkan. Kacau itu. Jadi kalau partai-partai menolak isi perpu, ya silakan saja. Kok nggak ada dari tadi kita Ditunggu tidak ada. perpu Tidak itu ada yang terbit. nolak perpu. Tidak ada yang menolak. Bentar, Ditunggu. sebentar. Ini, Kita dengarkan dulu, Ini kita ruang dengarkan. publiknya Kita dibohongi. dengarkan dulu. Ini agitator. Bukan Ini bohong. Ya, kamu bukan ahli. Ini agitator. kebohongan. Kita dengarkan Apa dulu, yang kita mau dengarkan. dibohongi? Saya bilang Ini. begini. Jangan kalau-kalau. Sebentar, Anda Bang punya Joni. sikap Bang Bang tegas. Joni, sebentar, Saya sebentar. yang Jangan mau ceritakan kalau-kalau. ini soal undang-undang. Jangan kalau. Oke. You pakai kalau-kalau. Ya, di dalam undang-undang. Bohong aja. Sebentar, Di dalam sebentar. undang-undang, kalau kemudian perpu diterbitkan oleh presiden, bahasa undang-undang dasarnya penetapan, itu akan diberikan ruang untuk DPR mengeluarkan hak objektifnya. Apakah perpu itu layak menjadi undang-undang atau tidak layak jadi undang-undang? Seandainya isi perpu yang diduga saat ini belum dikeluarkan itu nantinya akan bermasalah, ya tunggu waktunya. Nah, apa isinya? Ya persilakan Enggak, presiden ahli, untuk ahli. menetapkan. Sebentar. Karena begini Ini Pak undang-undang. Supratman, Sebentar, saya bicara sebentar. dengan Bang Pak Arteria, kita Supratman. dengarkan Apa yang dulu. mau kamu Saya perbukan? bicara dengan Kamu Pak ahli Supratman. apa sih? Ya. Sebentar, Saya sebentar. bicara Apa yang dengan mau Pak Supratman. diperbukan? Jadi Pak Pratman, Materi muatan perpunya apa? Jawab ya, dulu deh. sabar. Ya, materi Ya. muatannya itu Kan- ada dewan Sebentar. pengawas, itu Bukan, akan bukan. diperbaiki. Jadi kemudian rencananya Ini menjadi perpu terhadap auditor. apa? Sebentar, ini? sebentar. Sabar, Ya. sabar. Saya bicara yang Pak. Jadi, Anda menoleh jangan dulu ke belakang. mendesak, Saya ya. bicara dengan Pak. Anda jangan sampai Jadi Pak menyesatkan. Pratman, Ya. kalau seandainya keluar perpu ya persilahkan. Apa isinya nanti bisa diperbincangkan di DPR. Nah, bagaimana kalau sekarang undang-undang belum disahkan? Pengalaman Pak SBY itu dikeluarkan dulu undang-undangnya di dalam kasus pemilu kepala daerah, dikeluarkan undang-undangnya, diberi nomor, dimasuk ke lembaran negara, baru dikeluarkan perpu. Jadi secara begitu, ketatanegaraan harus begitu. nanti disahkan. harus begitu. Sekarang kenapa kamu oleh- ngotot Jokowi oleh harus keluar presiden, tanggal 14 langsung Oktober kemudian gitu? dikeluarkan perpu. Begitu. Ini orang ini tidak mengerti yang kita Jadi begini perbincangkan. loh, makanya saya bilang hari Oke. ini, Mbak Nana, jadi saya jawab dulu nih. Makanya saya bilang, kalau hari ini kita bicara perpu, Tidak relevan. perpu Ya, yang kenapa mana? maksa tanggal 14 Oktober? Kan undang-undangnya belum ada. Kan itu satu. Yang kedua, saya mengusulkan hal yang progresif. Saya mohon maaf Pak, saya potong. Perpu itu tidak harus ada undang-undang Pak. Loh, Ya, contoh Lagi lebih buruk terorisme lagi. Oke. Pak, bukan. itu tidak ada Saya, undang-undang saya jadi menjadi perpunya. heran sekarang nih. Kalau ini saya Oke. setuju Aneh dengan lagi Bapak. ini. Baik. Kalau itu tidak perlu ada undang-undangnya, katanya Undang-Undang Nomor Pak, 30 2002 Kan sudah dijelaskan, bagus. Pak. Oke. Pak Enggak, Pratman. 3 hal itu apa, Sudah ahli? dijelaskan. Ahli. Ada Sebentar. undang-undang atau kosong undang-undang. Iya, mana Baik. ada yang Itu kosong. bisa diterbitkan. Baik. Setuju. Baik. Jadi, saya mau jelaskan Kan kok Sebentar, satu hal sebentar. aja. Kita akan kembali ke salah sebentar. Yang mana? Saya cuma Yang mana ingin nggak ada undang-undangnya? Bang Supratman, karena sebentar, karena segmen ini sebetulnya segmen saya ingin bertanya sebentar, Bang Ferry. Kacau. Yang Bang mana Supratman, coba? saya ingin mengutip Tunjukin kata ketua faktanya. fraksi Anda yang Anda bilang karena mungkin kalah, suara kami juga memahami, tidak mungkin juga kami ngotot. Tidak mungkin juga kami ngotot karena mungkin kalah. Padahal sebetulnya bisa saja ngotot karena sebelum-sebelumnya sempat ngotot dan walk out. Tapi itu tidak Anda lakukan. Soal Saya ini- ingin mengakhiri dengan mengutip apa kata Pak Prabowo yang disampaikan oleh juru bicaranya. Presiden silahkan mendengarkan suara rakyat karena itu adalah representasi dari masyarakat. Tentu mendengarkan suara publik penting karena agenda penguatan KPK adalah agenda besar dalam reformasi. Pak Prabowo pada posisi Setuju itu. mendengarkan Setuju. pendapat Tidak publik. setuju itu. Jangan ragu dengan suara publik yang makin membesar. Itu kata Pak Prabowo. Kita kembali setelah pariwara. Iya, setuju. Kita khususnya di penolakan undang-undang KPK ini bisa ada kepastian gitu, minimal dari Pak Jokowi selaku eksekutif bisa ada statement untuk mengeluarkan Perpu. Dan kita juga mendesak negara untuk segera membuat adanya agenda jejak pendapat antara negara, presiden dengan mahasiswa sebelum 14 Oktober
Apakah Perpu memang akan menjadi seperti si malakama, diambil mati tidak diambil mati? Itu menurut Pak Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan. Saya juga harus sampaikan bahwa kami mengundang perwakilan istana, namun tidak ada yang bersedia hadir, tidak ada yang sempat hadir ke Mata Najwa untuk membahas ini. Ada satu pernyataan yang dikeluarkan oleh PLT Menteri Hukum dan HAM, PLH maaf, yaitu Pak Cahyokumolo yang mengatakan bahwa masih dipertimbangkan oleh Presiden dan ia tidak bisa hadir karena menjelang masa-masa akhir jabatan, Menteri tidak diperbolehkan mengambil dan berbicara keputusan yang strategis. Jadi kita masih dalam masa transisi sampai kemudian nanti ada pemilihan kabinet yang berikutnya. Baik, buah si malakama atau tidak, yang jelas Lembaga Survei Indonesia melakukan polling, bertanya ke publik. Apa hasilnya? Ya, bertanya ke publik itu kan penting. Saya kira semua bapak-bapak di sini kan tadi sepakat bahwa suara publik kan penting. Dan kita juga paham bahwa ada pro kontra di publik gitu kan. Tetapi kalau kita lihat fenomena yang ada itu sepertinya penolakan atau kontra terhadap revisi Undang-Undang KPK ini terlihat meluas gitu. Nah, kita ingin tahu apakah itu mewakili publik yang lebih luas lagi gitu. Apakah mahasiswa, lalu suara seperti dari Profesor Emil Salim dan sebagainya itu mewakili publik yang lebih luas lagi. Kita tanya dengan cara survei untuk mewakili publik secara nasional. Hasilnya adalah bahwa 70% lebih dari publik yang mengetahui revisi Undang-Undang KPK itu, yang mengikuti isu-isunya itu menyatakan, seperti kata Profesor Emil Salim tadi, revisi Undang-Undang yang baru disahkan oleh DPR bersama pemerintah itu dianggap melemahkan KPK. Kita akan keluarkan grafisnya. Jadi persisnya 70,9% ya? Ya, 71 lah kalau mau 71% menganggap revisi Undang-Undang ini melemahkan KPK. Melemahkan, ya. Lalu berikutnya kan kita kemudian tanya lagi, kan kalau itu melemahkan apa jalan keluarnya? Ya, dan jalan keluar itu kan sudah berkembang juga di publik. Ya, jadi kita tanya juga, apakah salah satu jalan keluar yang banyak berkembang adalah soal Perpu, ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, dari yang tahu itu lebih banyak lagi yang menyatakan perlu Perpu itu, 76,3%. Kita akan keluarkan grafisnya. Ya. Jadi 76,3% setuju Presiden keluarkan Perpu. Iya, betul. 70,9 itu menganggap revisi itu melemahkan. 76,3 menganggap Presiden perlu mengeluarkan Perpu gitu. Mengapa perlu mengeluarkan Perpu? Balik ke pertanyaan awal tadi kan, karena dianggap melemahkan gitu ya. Jadi kalau ditanyakan Perpu yang mana, ya sudah jadi fakta politik bahwa revisi undang-undang itu sudah disahkan. Tinggal menunggu secara administratif untuk menunggu tanggal 17 Oktober berlaku secara otomatis atau ditandatangani oleh Presiden kan gitu. Jadi saya kira di situ relevansi dari pertanyaan ini. Nah, tinggal sekarang tentu saja kita sebagai negara demokrasi ada pembuat undang-undang, ada yang punya aspirasi. Kan rakyat tuh aspirasi terhadap undang-undang itu. Jadi tinggal bagaimana pembuat undang-undang termasuk Presiden yang dalam hal ini mempertimbangkan akan ada Perpu atau tidak, tinggal mempertimbangkan Mas mau lihat yang mana. Okay. Aku mau tanya satu hal. Ada enggak pertanyaan menyangkut soal materi mana yang dianggap itu melemahkan dalam survei yang dilakukan itu? Poin mana di dalam revisi itu yang dianggap melemahkan sehingga publik tahu, tidak sekedar ditanya ini melemahkan atau tidak? Apakah pengetahuan publik soal materi revisi itu mereka pahami secara menyeluruh soal undang-undang revisi itu atau tidak? Ini kan penting untuk kita uji gitu. Tidak ada pertanyaan itu. Kalau tidak ada, berarti kita menanyakan sebentar, Bang. Kita menanyakan apakah Anda mengikuti dan mengetahui revisi Undang-Undang KPK. Ya, maksud saya, tapi kan pertanyaan Tetapi berikutnya. begini, seringkali politisi juga mengutip survei sebelumnya dari satu lembaga Kompas kalau nggak salah ya. Di situ juga ada di situ 60% publik itu menginginkan revisi. agar bukan, yang menginginkan revisi, yang setuju revisi 44,9, tidak setuju 39,9. Tetapi yang apa isinya itu antara lain misalnya penyadapan tidak perlu izin tidak perlu izin kalau dalam bahasa itu ya, itu 60% mengatakan begitu. KPK perlu independen, itu juga sekitar 60%. Kalau independen kan dia tetap independen. Secara tegas di undang-undang revisi itu KPK itu independen walaupun dia masuk di dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Karena itu kan putusan MK. Bang Supratman, ketika tadi Anda menanyakan itu artinya Anda tidak merasa survei ini mencerminkan keinginan publik? Bukan, saya supaya kita publik juga tahu apakah memang pengetahuan soal orang tidak setuju tentang revisi itu benar-benar paham soal materinya.
Karena kalau dianggap menyangkut soal pelemahan, saya hanya ingin menggarisbawahi satu hal. Sebenarnya yang dilemahkan itu di mana? Ya, kalau menyangkut soal izin ke Dewan Pengawas, kan sebelum KPK melakukan penyadapan kan juga ada. Kan dia harus melapor kepada komisioner. Kan tidak otomatis langsung penyidik KPK itu langsung melakukan penyadapan tanpa lewat mekanisme kepada komisioner. Kita hanya pindahkan dari komisioner itu ke Dewan Pengawas. Dan jangan lupa satu hal, itu tugas bahwa dari- organisasi KPK menyangkut soal Dewan Pengawas itu bukan lembaga eksternal, itu lembaga internal. Oke, pendapat Anda soal survei ini Bang Arteria? Saya menghormati ya semua hasil-hasil lembaga survei. Tapi kita juga harus katakan Perpu itu diksi hukum dan isunya konstitusional. Kalau isu konstitusional, ya perdebatan kita bukan pada lembaga survei, tapi kepada lembaga yang berwenang untuk itu. Ini kan domainnya MK. Jadi relevansinya adalah tatkala mahkamah mengatakan ya putusannya seperti apa, perpunya valid, perpunya legal dan tidak. Oke. Kemudian yang kedua, Jadi Anda mengartikan ketika orang bilang 76% setuju Presiden keluarkan Perpu, 70% publik menganggap revisi Undang-Undang KPK melemahkan KPK. Anda memaknai itu sebagai? Tepatnya saya mengatakan bahwa ya dengan segala hormat saya dengan LSI itu tidak bisa dijadikan acuan. Ya, perdebatan di ruang publik is oke, ya. Tapi tatkala seolah-olah harus dipaksakan sebagai kajian ilmiah yang menjadikan bahan untuk pertimbangan, jangan sampai seperti itu. Jadi suara publik tidak usah dijadikan bahan pertimbangan? Bukan seperti itu dong, Nak. Ya. Tadi saya hanya mengulang apa yang Anda katakan. Tidak didasarkan pada survei. Karena apa? Presiden Jokowi adalah presiden bukan hasil survei, bukan presiden survei. DPR ini adalah bukan DPR survei. Ya. Ini yang kita katakan sedikit dong. Saya kira lembaga survei harus, presiden harus mendengarkan lembaga survei. Tidak ada. Lembaga survei Enggak, tapi itu, opini yang Anda bentuk tatkala presiden ingin memutuskan menerbitkan perpu atau tidak, ya. Ini kan juga tendensius. itu Ini kan saya lanjutkan suara, dulu, saya mau kita ngomong. menangkap suara Ya. publik. Saya mau Kita mencoba lanjutkan menangkap dulu, suara ya. publik. Cara Saya mau menangkap lanjutkan suara dulu nih, boleh publik nggak? itu antara lain lewat survei gitu loh. Lewat survei. Nah, soal pengambil kebijakan mau mempertimbangkan atau tidak itu soal lain. Tetapi dalam negara demokrasi Ya, salah nggak satu yang apa-apa. dipertimbangkan Nggak adalah apa-apa, kita nggak publik masalah. gitu loh. Ya, nggak apa-apa. Jangan bicara demokrasi, kami juga paham demokrasi. Jadi Ya, mungkin kita kedua. Pak Nana mungkin gini. Ya, jangan soal Anda demokratis. Saya Sebentar, setuju sebentar. nih. Kemudian yang Supaya- kedua, sebentar. nah sebentar, nah. Silakan dilanjutkan, nanti Ya. saya kasih Prof. Saya Emil. ingin katakan juga bagaimana metodenya. By phone kah? Anda mau, Atau turun Anda ke mau- lapangan? Anda mau diskusi metodologi sama saya? Atau turun ke lapangan? Iya dong. Anda harus jelasin ya. Jangan udah ke intelek. Jelasin dulu. Biasanya LSI turun ke lapangan, sekarang by phone ya. Saya ingin tanyakan, dari mana Anda tahu? Orang itu tahu, mengetahui atau paham dengan materi muatan revisi sehingga dia Anda pernah berkesimpulan survei? seperti itu. Ya pernah lah. Saya nih wakil rakyat. Ya dipilih pasti lewat survei, Pak. Yang Kita survei juga Anda survei juga. sendiri? Enggak, kita nyewa lembaga survei. Oh, mewah. Tapi kita paham. Oh, Enggak, nyewa kita paham. juga. Mbak Nana gini ya. Jadi bukan Anda Mbak Nana. sendiri. Tapi kita paham kan pertanyaannya Anda Oh paham. iya, kan? DPR paham segala Ya bukan hal. Anda aja Kita yang tahu paham. DPR paham segala hal. Mbak Nana. Baik, Prof. Emil silahkan Jangan tanggapan seolah-olah Anda. Anda yang paham. Jadi yang menjadi soal Bung adalah ya ada credibility gap. Bung bilang saya dipilih. Yang menjadi persoalan itu apa cara memilih itu bebas dari korupsi. Iyalah. Ada buku Bung. Jangan, enggak, Prof nanya saya terpilih bebas Betul korupsi atau tidak. Saya yakin. Ada laporan demokrasi for sale. Tunggu Anda dulu. bisa jadi menteri karena proses politik di DPR, Pak. Jangan salah. Tunggu dulu. Sekarang Demokrasi Anda for menjelang DPR sale. Bentar, seperti kita itu. dengarkan. Kasih contoh, Pak, ke yang generasi muda kita, Pak. Oke. Bernegara dengan baik, Kita dengarkan. beradab dengan baik, Oke. beretika dengan baik. Anggota DPR juga memberi contoh ke rakyat dengan mendengarkan Kasih. secara baik. Silakan. Oh, supporternya supporter apa ini? Yang menjadi persoalan adalah bahwa dalam demokrasi kita ada laporan bahwa ada buku namanya tapi jangan demokrasi. Sebentar. Dengar dulu. Ih, jangan digeneralisir. Ya. Oke. Demokrasi for sale ya dan seluruh yang terjadi penangkapan dari KPK adalah para politisi yang dipilih. Jadi persoalan adalah pemilihan kita yang kita jalankan belum tentu kredibel. Itu menjadi persoalan. Jadi Bung bangga saya dipilih. Tapi apa betul pilih secara betul? Iya. Berapa ongkos yang belum keluarkan? Dari mana Bung dapat uang? Kalau saya bisa, Pak. Oke. Ya. Kita kembali setelah pariwara. Kita akan Tetap di Mata Najwa. Kami kembali setelah pariwara.
Yang jelas memang 3 opsi itu berkembang. Selain Perpu juga sempat disebutkan legislative review, kemudian juga sebelumnya ada judicial review, sesuatu yang sudah dilakukan oleh sejumlah mahasiswa, tetapi kemudian karena belum dinomori undang-undangnya, maka Mahkamah Konstitusi menyebutkan harus diajukan ulang atau kemudian ada proses yang harus dilakukan. Yang jelas Bang Joni, wacana ini sudah merasuki ruang-ruang publik. Apa alternatif solusi yang bisa ditawarkan? Kalau hanya ada 3 jalur itu secara konstitusional. Kalau pilihannya legislative review panjang sekali. Dan saya kira itu bukan pilihan yang tepat. Kalau pilihan Perpu itu kewenangan presiden, tapi saya bisa memperkirakan proses politik yang juga bisa bergerak sangat dinamis di situ. Karena ada pro dan kontra, ada setuju dan tidak setuju, dan ada proses politik yang panjang. Tapi kalau jalurnya jalur judicial review, emang MK didirikan untuk menyelesaikan itu. Dan ingat, begitu dibawa ke jalur judicial review tentu ya dengan argumen-argumen dan landasan yang kuat, nanti di sana ada proses persidangan, pemerintah dan DPR hadir sebagai defendan di sana, nah hasil keputusannya apa? Dan keputusan MK final dan mengikat, nggak ada satu yang bisa challenge itu, harus dilakukan. Dan menurut kami itu betul, itu tepat kalau itu pilihannya. Terserah presiden ya. Namun kalau masih nanti di keputusan MK ada hal-hal yang dirasa kurang, proses legislative review bisa dilakukan setelahnya. Kenapa sekarang memaksakan Perpu yang kita bisa memperkirakan ada proses politik panjang yang bisa melelahkan kita? Kenapa itu yang dipaksa? Itu bisa juga menyudutkan presiden dan menempatkan presiden di posisi yang tidak ideal. Anda merasa sekarang posisi presiden sudah seperti itu? Menyudutkan DPR, dua-duanya pembuat undang-undang, di posisi yang tidak ideal. Kalau Perpu yang diterbitkan, misalnya presiden mengambil keputusan menerbitkan Perpu, dan ada 2 pilihan di DPR, menyetujui Perpu dan dia berjalan normal tidak ada apa-apanya. Ya. Tapi kalau kontennya daripada Perpu di-challenge di DPR, karena DPR tidak bisa menambah, tidak bisa mengurang, ya, tidak bisa hanya setuju dan tidak setuju, dan ada substansi yang menurut proses politik di DPR tidak patut dan ditolak, proses politiknya luar biasa hebatnya. Kenapa resiko itu harus diambil? Apa? Dan saya malah bertanya, ini kenapa itu dipaksa? Saya mau menyambung ke sana. Ya. Kalau Perpu dikeluarkan presiden tetapi kemudian ditolak DPR, apa konsekuensi paling parahnya? Ya berarti bergerak lagi, men-trigger mahasiswa untuk pindah dari presiden ke DPR, ribut, bakar-bakar lagi, korban lagi. Kenapa itu harus ditempuh? Kenapa harus ditempuh itu? Sabar, saya selesaikan. Untuk negara ini solusi yang tepat, yang tenang, yang damai, dan kepastian hukumnya jelas, judicial review di MK. Jelas sekali itu. Kenapa itu tidak menjadi pilihan? Dan saya yakin itu sudah disiapkan juga. Pasti sebagai alternatif sudah disiapkan. Mahasiswa sudah ke sana. Sekarang jangan paksa-paksa presiden lah. Biar presiden tenang untuk menentukan pilihannya. Dan apakah ya konsekuensi terburuknya adalah mahasiswa bergerak lagi, bakar-bakaran lagi dan sebagainya? Tidak ada memaksa presiden. Tapi ada yang aneh Mbak Nana memang. Tadi ditolak Perpu karena maunya harus ada undang-undang dulu. Baru keluar Perpunya kan begitu ya. Tetapi di MK nggak ada pernyataan yang sama terhadap partai politik. Kenapa proses pengujian sedang berjalan di MK? Padahal belum diundangkan. Di MK kan kewenangannya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Ini undang-undangnya belum ada, tetapi prosesnya sudah berjalan. Nah harusnya logika yang sama disampaikan oleh partai politik ke MK. Tunggu dulu MK. Tunggu undang-undangnya disahkan baru prosesnya berjalan. Ini sidang pertamanya sudah berlangsung. Dan itu dimajukan 2 minggu dari jadwal sesungguhnya. Nah, dan yang Anda tangkap? Saya komentar langsung ya. Kalau proses di MK itu domain MK. Jangan minta DPR paksa. Tapi MK pasti mengetahui aturannya. Makanya sidangnya barangkali menurut perimbangan MK ini belum tepat. Sehingga diundur. Itu kewenangan MK. Jangan lagi minta DPR intervensi MK. Keliru juga. Ahli-ahli ini ya. Tolong letakkannya dengan baik, jangan membuat rakyat bingung, jangan mengakibatkan rakyat diprovokasi, jangan membuat kebohongan di hadapan publik. Kita dengarkan. Jangan, mohon maaf ya. Ya, tadi kan saya mau menjelaskan bahwa kritik terhadap Perpu adalah undangkan dulu, dijadikan dulu barangnya itu menjadi undang-undang. Nah di MK sudah berjalan prosesnya tanpa pengundangan, objeknya itu tidak ada secara hukum. Lalu apa yang dipersidangkan? Kan harusnya kita semua bertanya,
apa yang menyebabkan MK menyidangkan sebuah proses pengujian terhadap undang-undang, tapi objeknya belum ada. Oke. Dan itu dimajukan prosesnya. Pertanyaan besarnya adalah kecurigaan publik bisa beralasan. Kenapa? Karena MK dipilih 3 oleh DPR, 3 oleh Presiden. Oke, saya ingin Anda menjawab, apakah konsekuensi kalau keluar Perpu dan ditolak DPR, apa yang akan terjadi setelah itu? Saya pikir kalau kemudian sampai ke DPR biasanya menyetujui. Nah, ini Lebih banyak data dari Perpu yang dikeluarkan Presiden disetujui menjadi undang-undang oleh DPR. Jadi kekhawatiran yang tadi disebutkan oleh Sekjen Nasdem? Tidak ada. ya karena bukan dia anggota DPR-nya, jadi dia boleh saja senat. Saya kan bukan kata. Boleh. Secara teoritis dan secara konstitusi dimungkinkan. Oke. Jadi jangan bilang tidak. Oke, saya ingin Itu tanya, dimungkinkan. kalau begitu saya ingin tanya kalkulasi politiknya ke pakar politik. Kalkulasi politik yang Anda baca dari situasi seperti ini, apa saja, Mas Jayadi? Dinamis sekali. Jadi saat ini kan banyak faktor yang bisa mempengaruhi. Pertama, pelantikan presiden belum terjadi. Yang kedua, presiden kan bisa memiliki beberapa waktu, timing untuk mengeluarkan Perpu itu. Misalnya presiden sudah punya kecenderungan misalnya mau Perpu atau tidak Perpu, tentu presiden akan menghitung kapan mengeluarkannya. Kalau presiden ingin mengeluarkannya sekarang, kalau presiden ingin mengeluarkannya sekarang, maka misalnya presiden ingin Perpu. Kalau ingin mengeluarkannya sekarang, tentu dia akan berhitung, ya, ada berhitung. Pertama harus tanda tangan dulu. Ya. Kalau dia sudah tanda tangan, apakah mengeluarkannya setelah tanggal 17 sebelum pelantikan atau setelah pelantikan? Setelah pelantikan, apakah sebelum pengumuman kabinet dan sebagainya. Presiden pasti punya hitung-hitungan itu. Nah, tentu dalam proses itu yang pasti dipikirkan presiden juga, apakah DPR menerima atau menolak gitu. Nah, kita nggak tahu apakah DPR yang sekarang misalnya kesannya tidak ingin ada Perpu misalnya ya, apakah betul-betul akan menolak atau tidak? Kan itu sangat tergantung kepada proses dinamis yang terjadi ketika itu. Karena politik semuanya bisa berubah. Iya. Tadi oposisi mungkin saja jadi menteri. Oh bisa. Kita kembali sesaat lagi. Sejak 1 bulan ini memang Presiden sudah meminta kepada para menteri untuk tidak mengambil langkah-langkah yang strategis, yang berdampak dalam jangka panjang. Semuanya harus dilaporkan kepada Presiden dalam sidang ratas ataupun sidang kabinet. Ya, yang jelas pernyataan langsung dari Presiden Jokowi itu yang terakhir tanggal 26 September ketika Prof. Emil Salim, Ferry Amsari, dan ada 40-an tokoh yang datang diundang ke istana, dan disitulah kita dengar pernyataan Pak Jokowi yang menyebutkan akan mempertimbangkan Perpu. Itu tanggal 26 September dan sampai sekarang tampaknya itu masih terus dilakukan oleh Presiden Jokowi. Prof. Emil, apakah Anda dan teman-teman koalisi masyarakat sipil memaksakan Presiden, mendesak Presiden supaya harus keluar Perpu? Itukah yang Anda lakukan? Pemaksaan tidak. Kami itu tidak ada kekuatan partai sama sekali. Tidak ada pemaksaan. Yang diajukan adalah Indonesia menghadapi persoalan korupsi. Lantas sudah puluhan tahun beberapa panitia dibentuk gagal. Kemudian di zaman KPK yang dibentuk dengan Undang-Undang Megawati, terbukti KPK berhasil menangkap banyak kakap-kakap partai politik dan sebagainya. Oke. Yang tidak pernah terjadi di negara manapun. Oke, Prof. Itu soal menimbulkan pemaksaan, kepercayaan. soal Perpu, kenapa kemudian seolah-olah hanya Perpu solusinya? Karena yang undang-undang KPK yang dikeluarkan justru merubah sehingga kekuatan KPK itu di-squeeze, diperas. Ada Dewan Pengawas, penyadap ada ketentuan, harus koordinasi dengan kejaksaan dan sebagainya. Sehingga kelincahan KPK yang menyebabkan begitu banyak orang politik tertangkap,
terkurung, tersandra. Ini mungkin Dan hanya saya- perpu saya- sebentar. bukan, Prof. Dan hanya saya perlu luruskan, dan Prof. sebentar. Tidak, ini penting karena Dan menyangkut sebentar, substansi. sebentar, Bang Supratman. Dan apakah memang hanya perpu yang bisa menjadikan itu solusi? Jadi dalam kaitan itu kita ingin agar undang-undang itu tidak dilakukan andaikan revisi. Dan dalam hal ini bebenang itu hanya pada presiden yang mempunyai hak mengeluarkan perpu. Dan didesak, dan kalau ada kesan bahwa itu Antoni, aku didesak jelasin dipaksa, dulu soal apakah substansi, benar? ya. Profesor Penting. tahu nggak bahwa Perpu bisa ditolak oleh DPR? Tahu nggak? Tetapi Ya, dalam kalau kait- Profesor tahu bahwa Perpu bisa ditolak oleh DPR, kenapa itu dipaksakan? Tidak memilih yang pasti tidak bisa ditolak, yaitu MK. Itu pasti tidak bisa ditolak oleh DPR. Kenapa memilih yang bisa ditolak? Oke, dipaksa. Ya, Sebentar. itu Itu tadi menjadi memilih pertanyaan katanya kami dipaksakan. sebenarnya. Kita kembali ke sana. Sebentar, kita kembali ke sana. Apakah Sa- dipaksakan? Saya jawab dengan simpel, kenapa Perpu? Karena kita ingin tahu presiden bersama rakyat atau bersama. mengatasnamakan rakyat kamu. Ya, Aduh. kami hanya ingin tahu. Kami hanya ingin tahu Pak Jokowi berpihak kemana. Itu saja. Oke, sebentar, Bang Arteria silakan. Ya, saya ingin katakan ya, pertama Pak Presiden dengan segala hormat harus hati-hati. Jangan sampai terjebak ya dengan pendapat-pendapat seperti layaknya ahli yang saya katakan ini bukan ahli. Kenapa? Karena ini konsekuensi yuridisnya sangat besar. Ya, saya katakan tadi revisi undang-undang ini belum dinomorkan, belum diundangkan. Nikmati dulu ya. Sampai terbukti memang ada hal ihwal keadaan memaksanya hadir. Nikmati apa nih? Ya, kalau misal ada perpu diterbitkan, Bagaimana jalankan dulu. bisa kita nikmati ada orang yang mati? Yang mati itu apa kaitan kurang sama cukup perpu? hal ihwal kegentingan? Anda ahli bukan? Apakah Anda tidak Anda ahli bukan? menghargai Nah nyawa-nyawa inilah ya. yang Oke, jatuh? Nana, sebentar, saya ingin sebentar, sampaikan, ini sebentar. ahli tata negara atau agitator. Nggak ada kaitan, Anda diminta keahliannya. Ya, memang saya tahu Anda tidak ahli, tapi jangan Anda melakukan agitasi dan Mau, provokasi. mau Ya. Anda kalian Kemudian, soal HTN apa yang mau Anda tanyakan? udah pasti jagoan saya daripada Anda ya. Oke, baik, Iya lah, saya tahu dia siapa kok. baik. Bentar, Kemudian, sebentar. ya. Sebentar, Kita juga saya mau harus mengklirkan. hormati dong. Saya mau mengklirkan. Mata Najwa mengundang narasumber sesuai dengan kapasitasnya Iya masing-masing. Saya mengundang Anda sebagai wakil dari anggota DPR, fraksi PDI Perjuangan yang sangat vokal atas KPK. Saya mengundang Anda sebagai Direktur Pusat Dimintakan Studi keahliannya. Konstitusi. Bukan yang pendapat. oleh Dan- presiden dimintakan Ya. keahliannya. Bukan Ya. pendapatnya kamu ya. Pendapatnya, agitasi apa semua. Oke, oke. Ya, kemudian, Sebentar, ya. tanpa bermaksud membela, yang jelas Ferry Amsari diundang Presiden untuk didengarkan Ya nggak ada pendapatnya. kaitannya, tapi yang dia lakukan. Baik, ya. baik. Baik, Ya. sebentar, silakan dilanjutkan. Ya. Silakan dilanjutkan. Jadi ingin menurut katakan, Anda harus dinikmati dulu undang-undang ini. Iya, biar terbukti tiga hal itu, kegentingan yang memaksa sebagaimana difatsunkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ada kanal-kanal konstitusional yang pada saat ini eligible, yang yang layaknya dipakai, yaitu tadi yang judicial review. Ya, bukan yang lain. Ini kan kita sudah katakan kalau Anda seorang ahli, tentu solusinya ke sana. Nah, hidup di sini negara hukum, ada etika bernegara, ya. Keberatan atas produk perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden dan DPR itu di MK. Bukan dengan turun ke jalan, desek-desek Presiden, ya, ngasih pendapat yang sesat, yang saya katakan seperti itu. Nah, saya ingin katakan lagi, proven, ini hati-hati Pak Presiden. Bukan turun ke jalan. Jadi Anda sekarang mengkritik mahasiswa yang turun ke jalan. Kalau saya sebentar, ya. Gini, ya. Saya katakan ya, adik-adik mahasiswa, Padahal dulu di FHUI aktivis juga ini. zaman dulu ya. Zaman dulu ya. Senior di Nah, kampus dan aktivis juga. Masa aktivis mau mengkritik teman-teman mahasiswa yang demo juga. Zaman dulu. Ya. Zaman dulu itu kita kritik karena kanalnya nggak ada. Ya sekarang produk undang-undangan kalau kita komplain ada MK. Ya maladministrasi bisa komplain lewat ombudsman. Kanalnya sudah tersedia. Nah ini yang kita katakan kita tolong juga harus lebih beradab lagi. Berikutnya nak. Beradab. Mbak Nana. Ya berikutnya gini nak. Ya. Bentar, saya kasih kesempatan Mas Jayadi. Menyuarakan suara publik, mengekspresikan keinginan publik itu boleh konstitusional, ya. Bahkan dalam teori partisipasi politik itu ada dua, konvensional dan non konvensional. Demonstrasi itu adalah salah satu partisipasi politik non konvensional. Jadi boleh, tidak apa-apa. Mahasiswa boleh demonstrasi. nggak Iya apa-apa. pasti. Nah yang kita keberatan, ya, Iya, sepanjang kan ada statement
tatkala presiden di tanggal 14 tidak menerbitkan Perpu, mahasiswa akan turun ke jalan. Zaman saya dulu saya mahasiswa nggak begitu, ya. Pak Nana Kita boleh tahu saya aturan nyambung. main. Oke, kita kembali setelah pariwara, tetap di Mata Najwa. Ini adalah segmen terakhir di Mata Najwa. Saya ingin tunjukkan satu survei lagi, survei yang juga dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia, yang ini spesifik menanyakan kepercayaan publik. Mana yang lebih tinggi, Presiden, KPK, atau DPR? Kita tunjukkan, ada yang sudah bisa menebak hasilnya? Kita lihat. Mas Jayadi, silahkan dielaborasi soal ini. Maksudnya apa? Ditayangkan ini maksudnya apa? Saya ingin nanya dulu. Iya, tanya sama Nana kalau Iya, makanya. Maksudnya Ini untuk konteksnya menunjukkan apa? hasil survei. Hah? Anggota DPR Konteksnya ingin bukannya... membuktikan bahwa suara kami ini nggak legitimate, nggak bisa dipercaya, jadi kita nggak usah ada di sini. Nah. Ini perspektif publik. Anggota DPR jangan Ini nggak baperan etis, lah, tapi Bang. udah kita pada saat Anggota pembicaraan DPR terakhir. jangan baperan. Ini pembicaraan terakhir ya. Bagaimana Mas Jayadi? Ya, di sini untuk Etis. Apakah ini survei yang berbeda sama sekali atau ada konsistensi dengan survei-survei sebelumnya? ada konsistensi. Cuman kali ini kepercayaan kepada DPR paling rendah dibanding dengan kita punya data sampai tahun 2005. Yang kita menanyakan pertanyaan yang sama terus-menerus. Selama masa Pak Jokowi itu kepercayaan pada DPR biasanya di angka 50, bahkan pernah ada 60 gitu. Tapi di awal masa DPR yang baru, Oktober ini, tingkat kepercayaannya cuma di angka 40%. Ya itu saya kira tantangan lah buat DPR. Sementara Presiden dan KPK masih cukup tinggi di 70-an. Oke, dan bagaimana Anda memaknai itu? Ini memang biasa, memang selalu seperti itu, atau ada yang anomali? Tidak ada. Untuk sementara ini memang DPR bersama partai politik memang lembaga yang mendapat kepercayaan sementara ini paling rendah dibanding itu ya. Cuman kalau kita bandingkan data tentang DPR-nya, itu memang kali ini yang paling rendah. Oke. Pernah itu rendah sekitar 40% itu di tahun sekitar 2016. Dan ini tantangan yang sudah lama diketahui oleh anggota DPR. Bang Joni bolak-balik bilang ini memang kenyataan. Anda selalu bilang itu. Kalau hasil-hasil begini nggak mengejutkan saya. Nggak mengejutkan saya. Selama satu institusi yang disampaikan kepada publik hal yang bobrok saja, ya persepsi publik ya bobrok. Pada saat institusi disampaikan pada publik hebat semuanya, ya persepsi publik hebat. Tapi itu tidak merepresentasikan yang sebenarnya ada di lembaga itu. Siapa menentukan yang sebenarnya? Yang bersangkutan yang harus menentukan. Kamu baik apa tidak. Prof, buktikan saya yang tadi dulu, Prof. Karenanya saat ini, untuk DPR penting sekali melakukan rebranding politiknya. Melalui perbaikan kinerjanya dan komunikasi publik yang tepat. Jangan sampai DPR dinilai buruk karena komunikasi atau informasi yang salah. Sebaliknya ada lembaga yang dianggap hebat, tapi karena informasi yang tidak lengkap juga. Saya kira itu tidak relevan untuk kita yang jelas bicarakan. Presiden juga tingkat kepercayaannya sangat tinggi. Saya kira Bang Joni benar bahwa DPR perlu rebranding. Ya, kalau memang DPR merasa banyak yang positif di DPR, itu yang harus secara usaha keras disampaikan ke publik supaya publik tahu gitu. Dan itu tugas kita semuanya untuk memastikan kalau salah dikritik, kalau benar katakan benar. Jangan sampai hal yang benar dibilang salah, apalagi hal yang buruk. Ya jadilah dia persepsinya buruk sekali. Nah, pertama-tama DPR lah yang harus mengusahakan itu. DPR yang harus mengusahakan. Setuju itu. Boleh nggak? Oke, silakan Prof. Ya, nanti terakhir saya kasih. Kalau fakta kenyataan para politisi ditangkap masuk penjara oleh KPK. Banyakan mana Prof yang bukan politisi sama politisi, Prof? Terus. Apakah salah dari publik menganggap bahwa KPK itu berhasil membersihkan aparatur negara dan politisi? Saya boleh balik analoginya ya. Seperti itu. Ya, kalau itu berarti memang ada yang salah dengan politisi. Ya. Saya balik juga. Kalau ada profesor yang ketangkap bersinah, bisa nggak kita bilang semua profesor bersinah? Tapi kalau ratus... Tolong dijawab dulu Prof, bisa nggak? Bisa atau tidak? Tentu tidak. Demikian pula politisi. Demikian pula politisi. Ada yang salah manusiawi, hukum dia. Ada yang benar, ya diteruskan yang benar dan didukung. Karena apa? Partai politik, politisi, anggota DPR, pengambil kebijakan publik Pak. Salah diambil kebijakan publik, negara yang rusak. Kita harus perbaiki itu bersama-sama. Jangan setiap hari dibilang yang baik pun dibilang salah. Nah ini nggak benar nih. Lalu yang apa? LSM, rekan-rekan kita ini pengamat, itu yang paling hebat. Enggak juga. Tapi Tidak juga. Usaha ini justru membantu
partai politik memperbaiki dirinya. Setuju. Kami memperhatikan pendapatnya. Silakan Bang Supratman. Ya, Kita setuju itu. terima kasih ya. Jadi kalau Jangan saya, sampai 6 poin ya Bang, singkat saja. kalau apa yang disampaikan oleh Mas Jayadi buat saya itu menjadi bagian dari upaya kita untuk memperbaiki kelembagaan. Ya. DPR ini milik publik, ya, KPA milik publik, lembaga kepresidenan semuanya menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya. Dan itu menjadi cita-cita kita bersama untuk memperbaiki. Ya. Baik. DPR ada kurang pasti. Tapi saya ingin pertama untuk mengoreksi apa yang disampaikan oleh Oke, Prof. mohon Emil maaf Salim. waktunya. Bukan ini penting, Mbak. Karena itulah tadi pertanyaan saya menyangkut soal apakah yang disurvei itu mengerti tentang materinya. Oke. Prof. Emil tadi sampaikan bahwa ada di dalam rancangan undang-undang KPK itu harus berkoordinasi dengan kejaksaan. Itu nggak ada, Prof. Di awalnya Baik. ada, dan itu setelah kita ada itu sudah dihilangkan, nggak ada sama sekali soal itu. KPK harus bekerja sama dengan kejaksaan dan kepolisian. Itu disebut Itu di dalam supervisi, undang-undang. Prof. Oke. Kalau itu dari awal ada. Oke. Tapi kalau soal untuk Baik. penuntutan, tadinya itu adalah rancangannya harus Baik. berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung. Baik. Itu setelah kita sahkan itu pasal Baik, itu dan nggak Mata ada. Najwa sudah membahas ini panjang lebar, Prof, mengundang Bang dibaca dulu, Supratman Prof, juga, ya, dan kita sebelum sudah pendapat membahas itu di episode yang satu. lain. Nanti kita mungkin akan lanjutkan di episode yang lain lagi, tapi waktunya sudah tidak ada. Silahkan closing statement singkat saja. Parlemen itu berasal dari kata Ini ngomong parle KPK, usah ngomong ngomong lagi. parlemen. Bentar. untuk Ya, bicara. Anda so pinter ini. Nah, Parlemen kita. selain diminta untuk bicara juga diminta untuk mendengarkan. Dengarkan publik lebih banyak. Suara publik sudah resah, ada yang menjadi korban. Ada baiknya DPR juga mempertimbangkan membahas kesalahan-kesalahan dalam pembentukan revisi undang-undang ini. Ingat bahwa Baik. rakyat yang demo adalah rakyat yang baik karena sedang marah dengan DPR-nya. Baik, Ngomong kamu. baik, baik. Ya, Baik, ya. terima kasih sudah menyaksikan Mata Najwa. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa malam ini. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Terima kasih sudah menyaksikan Mata Najwa. Selamat malam, sampai jumpa. Dalam agenda penting pemberantasan korupsi, para elit getol menjegal dengan amat rapi. Mereka kompak merevisi Undang-Undang KPK lalu menghadang Perpu dengan banyak cara. Malah ada yang cuci tangan seolah tak ikut-ikutan. Padahal tidak ada kadernya yang walk out di Senayan. Perpu menjadi jalan keluar dari krisis kepercayaan agar kredibilitas kembali terpulihkan. Rakyat menghendaki Republik menjadi bersih, kewenangan KPK janganlah makin tersisih. Saat pemimpin menimbang opsi untuk dipilih, realitas politik memang tidak pernah hitam putih. Ketika tidak banyak pilihan yang tersedia, kembalilah pada suara pemilih yang setia. Pemimpin yang dipilih rakyat niscaya akan mendengarkan. Keluh dan harap rakyat adalah denyut negarawan. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendamku, menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebu, menghalau awan mendung. Kemanusiaan itu seperti terang pagi, rekahkan harapan, menepis kabut gelap, niatkan kunjung terkepal, bekik menebal, terjang arah